Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih masuk pada kaidah baru, Al-Qaidatus Salisatu wal Isruna, kaidah yang ke-23. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangi rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Lihat penjelasan dari penulis. Hadhil qaidatu al-Qur'aniyatu ja'at dimna siyaqil hadisi an adatin min adati ahlil jahiliyati alladina idza ahramu lam yadkhulul buyuta min abwabiha ta'abudan bidzalika. Kaidah Quran ini datang kaitannya itu berkaitan dengan kandungan konteks pembicaraan kebiasaan orang jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah itu ketika ihram, mereka tidak masuk rumah-rumah lewat pintunya, tapi dengan niatan ta'abbud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadonnan annahu birrun, dan anggapan bahwasannya itu perkara yang baik. Fa'ahbarallahu annahu laisa bibirrin, Allah habarkan seperti itu bukan termasuk bir. Li'anna Allah ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lam yasra'hu lahum, Allah tidak mensyariatkan. Jadi tidak mensyariatkan kalau orang ihram masuk rumah itu tidak lewat pintunya. Tidak lewat pintunya. Sebagaimana nanti sababu hadan nuzuli fi sahihaini min hadisil bara, sebagaimana yang diterangkan dalam asbabun nuzul dalam hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Ya, sampai di situ ada pelajaran. Apa pelajarannya? Kalau seseorang ta'abbud dengan sesuatu, itu harus dengan apa yang Allah syariatkan. Kalau tidak Allah syariatkan, itu berarti bukan perkara yang merupakan perkara peribadatan. Kemudian ayatnya secara komplit di surat Al-Baqarah ayat yang ke-189. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Hilal itu bulan yang muncul hari pertama, hari kedua. Ya, pokoknya bulan yang muncul di awal-awal itu hilal. Dan hilal itu munculnya sesaat setelah matahari tenggelam. Jadi matahari tenggelam, kemudian
muncul sesaat, setelah itu nanti hilang. Nah, itu hilal. Mereka tanya kepadamu tentang hilal. Katakan Muhammad, hilal itu waktu bagi manusia dan haji. Waktu manusia itu untuk menghitung ketentuan-ketentuan syariat. Kalau dalam agama kita, penetapan ibadah yang berkaitan dengan tanggal itu patokannya bulan. Patokannya bulan. Makanya lihat nanti kalau puasa Ramadan misalkan, dengan melihat hilal. Hari raya dengan melihat hilal. Itu patokannya dengan bulan. Ya, itu tentang fungsi hilal. Walaisal birru bi anta'tul buyuta min duhuriha. Bukan termasuk kebaikan kalian datangi rumah-rumah dari atasnya. Tidak lewat pintu. Tidak lewat pintu. Kebiasaan orang jahiliyah seperti itu. Kalau mereka ihram, maka mereka tidak masuk ke rumah-rumah kecuali itu dari atasnya. Itu bukan termasuk kebaikan. Ya, kenapa bukan termasuk kebaikan? Tadi sudah diterangkan. Tolok ukur kebaikan itu apa yang Allah syariatkan. Kalau ada sesuatu Allah tidak syariatkan, cukup sesuatu itu bukan dianggap sebagai kebaikan. Kemudian walakinal birra man ittaqa. Hakikat kebaikan itu siapa yang bertakwa. Makanya nanti takwa itu kebaikan. Takwa itu amalan yang dibangun di atas dua. Ikhlas, nyontoh Rasul. Kalau amalan tidak ikhlas, tidak nyontoh Rasul, ya itu tidak disebut sebagai kebaikan. Walakinal birra man ittaqa. Baru ada ayat wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Datangi rumah-rumah dari pintu-pintunya, takwa sama Allah, pasti kalian mendapatkan keberuntungan. Pasti kalian mendapatkan keberuntungan. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-189. Lah ini sekali lagi, kaidah datangi pintunya, datangi rumah lewat pintunya, itu asbabun nuzulnya ini. Ya, orang jahiliyah. Wallahu ta'ala alam. Sekarang penerapan. Min tadbiqatil hadil qaidati. Termasuk penerapan kaidah ini, wala in kana sababun nuzulil ladzi ala jadalikal khata'ah min ajalli wa hari suwaril lati ala jadhal hadil qaidatu fa inna samata tadbiqatin ukhra wasi'atun li hadil qaidah. Walaupun sebab turunnya itu adalah memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan kalau orang ihram masuk rumah lewat atas dengan niatan ta'abbud, itu keliru. Kemudian diperbaiki, datangi rumah-rumah lewat pintunya. Ya, dan ini sangat jelas. Termasuk penggambaran yang paling nampak. Ya, kaidah ini memperbaiki kesalahan tersebut. Ini pertama. Jadi pertama, kalau seorang ihram mau ta'abbud, ya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Ada sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau nggak sesuai dengan ketentuan syariat, ya itu bukan ta'abbud. Bukan ta'abbud. Walaupun kemarin saya dapat kiriman itu ada orang ihram, itu apa ya, tiang Masjid Nabawi apa, Masjid Haram apa-apa itu, dilus-lus gitu, terus diusap-usap nih, terus dongo gitu. Itu keliru. Ya, kalau yang diusap, misalkan Hajar Aswad, dicium, diusap. Karena ada syariat. Ada syariat. Kalau misalkan selainnya, ya enggak. Kadang ada yang Safa Marwah misalkan. Ya, di bukitnya itu diusap-usap, itu di wila wong Indonesia ya, ragu wong Indonesia tok. Seperti itu kalau diniati ta'abbud, keliru. Itu satu perkara yang keliru. Itu asal kaidah. Akan tetapi di sana terdapat penerapan yang lain, yang penerapan lain itu wasi'ah lihadil qaidatil Qur'ani latil jalilah. Sangat luas. Jadi bukan hanya urusan ketika seorang ihram. Makanya diulang-ulang kaidahnya. Ya, al-ibrah bi umumil lafadz
la bi khususi sabab. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafadz, bukan dengan pengkhususan sebab. Termasuk padanya wa'tul buyuta min abwabiha, datangi rumah-rumah lewat pintunya. Itu tadharu liman tataba'a kalamal ulama'i anha. Nampak sekali bagi orang yang mau meneliti ucapan para ulama. Demikian pula dalam penerapan amaliyah. Nanti dia akan tahu, oh ternyata penerapan kaidah ini luas. Bukan hanya meluruskan kesalahan ketika ihram. Poin pertama sekarang. Contoh penerapan ibadatullah, beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Kalau seorang ibadah kepada Allah, lakukan lewat pintunya. Kalau seorang beribadah tidak lewat pintunya, nanti Allah nggak akan terima. Nggak akan terima. Banyak kasih contoh kok. Di masa Nabi ada orang menyembelih Idul Adha sebelum sholat. Nggak diterima itu. Kata Nabi, ulangi sembelihanmu. Walaupun ikhlas. Walaupun ikhlas. Kan diterangkan yang menyembelih itu niatannya supaya nanti dagingnya pertama kali dinikmati keluarga. Dinikmati tetangganya. Dinikmati penduduk negerinya. Satu niatan yang sangat luar biasa. Tapi karena menyelisih petunjuk, tidak lewat pintu amal, akhirnya tertolak. Akhirnya tertolak. Kemudian, ibadah kepada Allah itu fa'innaha at-tariqu musilu ilallah. Sesungguhnya terdapat jalan yang mengantarkan kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah itu jalan yang mengantarkan kepada Allah. Faman arada an yasila ilallah fa'alaihi an yasluka tariqa al-musila ilaihi azza wa jalla. Siapa yang ingin sampai kepada Allah, wajib menempuh jalan yang mengantarkan kepada Allah. Siapa yang ingin sampai kepada Allah? Jadi tempuh jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah. Ya. Wala yakunu dzalika, sekarang ini catatannya. Tidaklah itu akan diperoleh terjadi sampai kepada Allah ila biwasitati tariqil ladzi sanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan perantaraan jalan yang Rasul SAW sunahkan. Lewat jalan yang Rasul syariatkan. Lah dari mana kita tahu kalau nggak lewat Rasul? Ibadah itu kan sesuatu yang Allah cinta, Allah ridho. Dari mana kita tahu ini Allah cintai, ini Allah ridhoi? Kalau nggak Rasul SAW kasih tahu. Sementara tugas Rasul itu untuk menyampaikan. Ini loh. Contohnya jalan yang mengantarkan kepada Allah. Kan begitu. Lah kalau nggak lewat Rasul, ya mustahil. Nggak mungkin seseorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang saya hormati, ini sampai di situ kalimatnya sudah luar biasa. Jangan coba-coba supaya sampai kepada Allah tidak lewat jalan Rasul. Terus sekarang banyak itu orang mumet. Ya, orang mumet. Apa orang mumet itu? Mencari Tuhan. Golek Tuhan, lha mung golek ning endi? Ya, kenapa harus pusing-pusing? Kalau pengen cari Allah Subhanahu wa taala, siapa utusannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan diantarkan. Nanti akan diantarkan. Semua perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul itu berarti bukan jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi malam, termasuk kesalahan itu kalau orang mengembara dengan niatan ta'abud. Mengembara itu pergi, pokoknya jauh, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang yang dicintai. Niatannya untuk beribadah kepada Allah. Seperti itu bukan jalan yang dituntunkan oleh Rasul. Makanya zaman Nabi ada sahabat yang minta izin. Rasul kasih izin, saya mau mengembara. Kata Nabi, nggak ada pengembaraan dalam Islam. Pengembaraan dalam Islam itu jihad. Kalau jihad mengembara, ini makan yang di saiki nang Syam. Ya, lah terus baru Palestina. Ya, dari Damaskus ke Syria, dari Syria misalkan pindah Palestina. Baru nanti pindah Papua misalkan. Misalkan lah. Jadi berkelilingnya itu jihad. Tapi kalau pengembaraan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Ternyata itu warisan dari Brahma.
warisan dari Buddha. Warisan dari Brahma dan Buddha. Makanya munculnya pengembaraan orang India. Ya, jamaah tabligh. Sebulan 3 hari, nanti kalau setahun 40 hari, nanti seumur hidup 4 bulan. Niatan mengembara itu untuk mendidik diri. Untuk mendidik diri. Seperti itu bukan jalan Rasul SAW. Kan penawarannya, monggo ngresiki ati, ngresiki awak. Lah piye? Melu metu 3 dina. Seperti itu bukan jalan. Akan mengantarkan kepada Allah. Wah, nanti kebohongan, khurafat banyak sekali. Yang kemarin sempat viral itu Joko Kendil melaku ke sana kemari, katanya wah itu ya memiliki kekuatan harimau. Jadi nanti melaku tribakne konangan gonceng wong. Ya, gonceng wong. Wah, sudah. Ini kembali nggak akan sampai kepada Allah kecuali lewat perantaraan syariat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dibawakan ucapan Al-Alamah Ibnul Qayyim. Fal wusulu ilallah wa ila ridwanihi bidunihi muhalun. Sampai kepada Allah, sampai kepada keridhaan Allah tanpa jalannya Allah muhal. Mustahil. Mustahil. Kalau orang pengen sampai kepada Allah, pengen dekat kepada Allah, tidak lewat jalan yang Allah gariskan, itu muhal. Sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin. Demikian pula talabul huda min ghairihi huwa ainud dhalal. Mencari hidayah dengan selainnya itu justru pokok kesesatan. Wah, ya tadi mencari Tuhan. Larang mbok golek ning Quran. Kamu nggak cari lewat hadis. Ya, itu ainud dhalal, merupakan pokok kesesatan. Pokok kesesatan. Ini kata Ibnu Qayyim. Wa kaifa yusilu ilallah min ghairi tariqil lati ja'alaha huwa subhanahu musilatan ilaihi. Bagaimana mungkin seseorang itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan selain jalan yang Allah jadikan untuk mengantarkan sampai kepada Allah? Enggak mungkin. Lah kalau pengen sampai kok kepada tujuan jalannya nggak ditempuh. Nyanti mas, mau ke Tawangmangu, tapi nggak mau jalan. Lah semangkat atau burung? Urung mangkat, mandek wae. Ya. Kalau orang sekarang mandek itu piye? OTW. Ya. Padahal isih mandek ya, isih mangkat karena wis perjalanan. Barang sudah misalkan berjam-jam teka urung itu ya nggak mungkin sampai. Atau yang kedua, menempuh jalan tapi tidak jalan yang mengantarkan kepada tujuan. Nyanti le Tawangmangu, tapi mlaku ngulon terus. Iya. Tawangmangu itu dari sini, misalnya kondisi normal ya sak jam seperempat lah, sak jam 20-an menit misalkan. Lha wis 2 jam ora teko-tekoi, malah tekone Jogja. Lah kamu nggak menempuh jalannya kok. Nggak menempuh jalannya, nggak mungkin bisa sampai. Nggak mungkin bisa sampai. Ya, demikian pula dalatan liman salaka fi alaihi. Demikian pula Allah sudah jadikan penunjuk bagi siapa yang menempuh. Ba'atsa rasulahu biha munadiyan. Maka Allah utus rasulnya itu sebagai penyeru. Wa aqamahu ala a'lamiha da'iyan. Kemudian Allah luruskan di atas tanda-tandanya itu sebagai penyeru. Ini loh rambo-rambonya. Ojo kiwa, ojo tengen. Makanya utusan Allah itu hadhihi sabili. Ini jalan yang lurus. Nggak boleh samping kanan, samping kiri. Walaupun beloknya sithik. Lah kowe ra teko-teko tipes itu ngendi? Oh saya jane gorane itu gur belok sithik itu. Tekan perapatan Tongkonimek itu belok awalnya cuman 5 meter. 5 meter. Awal beloknya itu cuman sedikit. Tapi yang lain sudah sampai tipes. Lah ngendi iki malah teko Tanjung Anom. Nanti terus semakin jauh. Saudara yang saya hormati, sudah ada penyeru yang meluruskan. Wa ilayya hadiyan, kepadanya itu ada sebagai penunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Fal babu anis salik. Ya, pintu bagi orang yang menempuh pada selainnya itu masdud, tertutup, terkunci.
Kalau seorang pengen sampai kepada Allah lewat jalan selainnya, itu sudah nggak akan sampai. Kenapa? Jalannya tertutup, terkunci, nggak mungkin sampai. Wa huwa antarikin hadahu wa sa'adatahu, dan dia di atas jalan yang memberikan hidayah, kemudian kebahagiaannya masdudun, nanti akan tertolak. Jadi kalau seorang menempuh selain jalan yang Rasul SAW berikan petunjuk, nggak mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan. Bal kullama isdada kadaha wajtihada isdada minallahi tarda wa ibadah. Bahkan ketika kerja kerasnya bertambah, kesungguhannya bertambah, maka semakin jauh, semakin diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya contohnya gampang sekali, pengen tenang. Tapi jalan ketenangannya apa? Jalan ketenangannya itu dengan yang ramai kemarin, yoga. Dengan pernapasan yoga. Itu kan bukan Islam, itu dari kafir itu. Dari kafir. Tenang. Enggak, kamu enggak semakin tenang, tapi kamu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja kerasmu semakin mengantarkan kesesatan. Kembali karena tidak menempuh jalan yang disyariatkan. Tapi kalau seorang menempuh jalan yang disyariatkan, mengikuti Nabi SAW, semakin kadaha wajtihada, keras, semangat mengikuti Nabi. Pokoknya apa yang Nabi lakukan, berusaha untuk mengikuti, itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ucapan Imam Al-Qayyim. Berarti ibadah pun harus lewat pintunya. Lah apa pintu ibadah? Pintu ibadah itu adalah keteladanan kepada Rasulullah SAW. Pintu ibadah itu. Maka kembali cukup seseorang akan sampai kepada Allah kalau lewat pintu Rasulullah SAW. Akan sampai. Tapi kalau di luar pintu Rasulullah SAW, tadi disampaikan masdud, kemudian masdud. Jadi pakai dal, tertutup, terkunci, kemudian pakai shot, tertolak. Wallahu ta'ala alam. Wa yu'akadu dalika al-alama Sidi. Dikuatkan itu ucapan Syekh Abdurrahman As-Sidi. Dalam catatannya terhadap kaidah ini, allati nahnu bisodadil hadisi anha, yang kita berbicara tentangnya. Kata beliau, wa kullun man ta'abada bi ibadatin lam yasrahallahu wala rasuluhu fahuwa muta'abidun bi bid'ah. Setiap orang yang beribadah dengan satu ibadah yang Allah dan Rasulnya tidak syariatkan, maka dia beribadah dengan bid'ah. Lah mungkin orang anggap remeh. Contohnya apa? Sholat merem. Apa yang dia pengen capai? Khusyuk. Kalau dia mendapatkan kekhusyukan dengan sholatnya, merem. Kalau orang sufi, lampunya dipateni. Jadi potengan, diedet gitu. Iya. Kemudian sholatnya merem gitu. Khusyuk, meresap dalam hati. Itu zaman hormati beribadah dengan bid'ah. Kalau orang kekhusyukan didapat, satu kalau merem itu bisa khusyuk, fokus itu. Berarti khusyukmu itu datang dari syaitan. Coba, sepele ya. Cuman merem saja. Kenapa sunahnya? Karena sunahnya orang sholat itu nggak merem. Pandangan mata ke tempat sujud, atau ke depan, atau ke jari telunjuk ketika tasyahud. Demikian pula, siapa yang beribadah dengan tidak yang disyariatkan Allah dan Rasulnya, berarti muta'abidun bibit'ah. Wa amarahum an ya'tul buyuta min abwabiha. Allah perintahkan seseorang itu mendatangi rumah-rumah lewat pintunya. La lima fihi minas suhulati alaihim. Yang lewat pintu itu ada kemudahan. Ini termasuk kaidah dari kaidah syariat. Orang itu kalau lewat pintunya gampang. Cuman orang kadang senengnya aneh-aneh. Sekapan itu ada orang lihat minum aqua gelas itu loh.
Itu kan kalau lewat pintunya itu ono sedotane ceples kayak gitu. Tapi itu enggak. Jadi misalkan ini bagian bawahnya, bagian atasnya gini, ini dibalik gini, sini dicokot. Lo kan ya angel ya. Ya, cokot. Wong jenenge bocah kadang ngombe itu gini, disemprotnya gini. Ya. Jadi bukan kemudahan. Bukan kemudahan. Tapi mereka punya prinsip kok. Kenapa harus dipermudah kalau bisa dipersulit? Oh, malahan. Ya, kenapa kalau bisa dipersulit kok malah suka mempermudah? Suka mempermudah. Itu lewat pintunya. Tidak lewat lewat pintunya. Nah, banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, banyak orang-orang seperti itu. Misalnya beli bensin, nggak tahu nyoto apa ora. Lalu beli bensin pakai motor kan langsung joke, mantur. Itu diadai botol saya, habis itu cemplungin neng apa di tangki motor. Oh kan kangelan. Kenapa harus dua kali? Dua kali proses. Ini kembali masalah ibadah kalau lewat pintunya itu as-suhulah, kemudahan. Kemudahan. Tapi kadang jalan yang mudah ini malah mereka berupaya memilih yang solid. Yaitu tadi ada orang pengen mendapatkan kewalian di sisi Allah. Kewalian di sisi Allah itu didapat dengan iman dan takwa. Iman dan takwa. Orang itu malah jadi memberatkan diri, poso, perjalanan ya. Tadi kita sampaikan pengembaraan, bar kuwi ngapusi. Wah, saya kemarin di pantai selatan itu ketemu Nabi Khidir. Lah kok Nabi Khidir tekan kono liburan piknik. Wah, ngawur neh. Liburan piknik. Ya. Ini kacau. Ini kacau. Jadi bukan perkara kemudahan. Penerapan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min tatbiqati hadil qaidati annahu, termasuk penerapan kaidah ini yukhadhu min umumiha al-lafzi wal ma'nawi anna kulla matlubin minal mutalibi al-muhimmati yan bagi an yu'tamin babihi. Diambil dari keumuman lafaz dan makna, semua yang dituntut dari tuntutan perkara yang penting sepantasnya datang lewat pintunya. Sepantasnya datang lewat pintunya. Wa huwa aqrabu tariqin wa wasilatin yatawassalu biha ilaihi. Itu jalan yang paling dekat, wasilah yang paling dekat yang akan mengantarkan kepadanya. Jadi sekali lagi lewat pintunya itu jalur tercepat, wasilah yang paling yang akan mengantarkan kepada tujuan. Wa dzalika yaqtadi ma'rifatal asbab wal wasaili wa ma'rifatat tamatan. Ma'rifatan tamatan, maka menuntut seseorang itu mengetahui sebab dan wasilah. Coba sampai sini. Orang pengen berhasil, kaidahnya lewat pintunya. Yang kedua, orang pengen berhasil, dua hal yang harus diperhatikan. Sebab wasilah. Sebab wasilah. Awasi tujuanmu. Ya tujuan saya itu uripi mangan kecukup, Mas. Kamu tahu sebab mangan kecukup itu? Kamu tahu wasilah mangan kecukup itu? Kalau seseorang tahu, oh sebabnya, wasilahnya ikhtiar. Nanti setelah ikhtiar dapat dia nikmati. Tapi kalau dia tidak menempuh sebab, kan orang banyak di masa sekarang yang dia pengen mendapatkan kehidupan yang enak tapi tidak menempuh sebab yang disyariatkan. Angel itu. Angel. Berburu peninggalan Majapahit. Lalu mau buru nang endi? Katanya peninggalan itu di sana dijaga oleh seekor naga api. Ya, itu kan nanti kalau kamu bertapa di sana itu kemudian bertarung mati-matian dengan naga api itu, hartanya bisa kamu rampas. Khayalan. Nggak akan dapat itu. Nggak akan dapat. Wasilah sebabnya tidak ditempuh dengan baik. Tapi orang yaitu tadi menempuh jalan tidak lewat pintunya, nggak akan berhasil. Liyasluk al-ahsana minha wal aqraba wal ashal. Supaya dia tempuh yang terbaik, paling dekat, paling mudah. Paling dekat, paling mudah. Itu nanti
wal aqrabu najaha, lebih mengantarkan kepada keberhasilan. Lebih mengantarkan kepada keberhasilan. Jamaah hormati, tapi kalau orang coba tempuh yang lain, ya gampang saja. Kita mau kemana sih? Oh, saya mau ke sana, yang jalan raya yang Solo ini dekat makam itu. Kalau jalurnya, wis ini nanti keluar, setelah itu nanti ambil kiri terus tekan jalan gede itu. Tapi orang enggak, coba-coba lah. Akhirnya dia harusnya ke sini, ke barat, dia ambil ke timur. Lewat terus sana. Ya, melompat kali. Lah motormu piye? Ya tak pikul. Itu nanti bukan ahsan, bukan akrab, bukan ashal, bukan yang terbaik. Demikian pula bukan yang paling dekat, bukan yang paling mudah. Bukan yang paling dekat, bukan yang paling mudah. Ya kayak kalau contoh sing guyokne itu, koncone sandalnya jiglok di air. Kemudian dicudik gitu, cudikin jiglok. Ada orang yang di air itu bukan sandalnya sing dijimuk, ning cudike sing dijimukke. Lho iki jenenge mempersulit ya. Lah kudune napa to, Mas? Anu niki klambi kula mengke ndak terles niki mboten disalin. Nih, sandal saya jatuh. Tak cudik itu mah cudikin jiglok. Lah kalau orang waras, nih Mas sandalnya Mas. Wehke kan begitu. Ora kok cudike diwehke cudikan dhewe nah. Itu namanya tidak menempuh jalan yang terbaik, yang paling dekat, paling mudah. Wala farqa bainal umuril ilmiyati wal amaliyati. Tidak ada beda perkara ilmiah maupun perkara amaliyah. Perkara ilmu ataupun perkara amalan, enggak jauh beda. Enggak jauh beda kalau seorang menempuh contoh belajar. Belajar itu jalan yang disyariatkan yang paling dekat mengantarkan keberhasilan dengan bimbingan guru. Dengan bimbingan guru. Apa meneh maca Quran. Maca Quran itu kalau enggak dengan bimbingan guru, angel. Ada itu orang kaidah tajwid itu, ini kaidahnya seperti ini kaidahnya seperti ini, apal. Ya silahkan Bapak membaca. Waduh kok luput kabeh. Ya kaidahnya ngerti. Kenapa? Karena tidak lewat jalur yang paling baik. Bimbingan guru. Bimbingan guru. Saudara hormati, ilmiah. Amaliyah juga begitu. Jalur amaliyah tercepat misalkan. Ya, seseorang pengen mengamalkan dengan bimbingan guru, langsung praktek nih. Guru coba kasih contoh tentang sholat yang benar. Didelok gitu. Mulai takbiratul ihram sampai nanti salam. Oh gitu. Sampai itu. Tapi kalau sinau dewe gitu, kemudian takbiratul ihram apa gitu. Wah, ruwet. Lama sekali. Lama sekali. Saudara yang saya hormati demikian. Wala bainal umuri diniyah wa dunyawiyah. Tidak ada beda antara urusan agama ataupun urusan duniawi. Urusan agama pengen sampai kepada Allah. Jalan terbaik, terdekat, termudah, tercepat lewat pintu Rasulullah SAW. Tapi kalau seseorang menempuh jalan selain itu, nggak akan sampai. Nggak akan sampai. Nanti berat, sulit, terkosong. Yeah. Demikian pula urusan yang bersifat duniawi. Urusan yang bersifat duniawi. Urusan yang bersifat dunia pun itu nanti kalau menempuh pintunya akan sampai. Akan sampai. Tapi kalau nggak menempuh pintunya, angel. Kayak saya pernah itu ada bujangan pengen dua anak. Kalau seorang bujang berangan-angan, wah dua anak nyenengke ya. Apa yang dia tempuh? Cari perempuan, dia lamar. Setelah itu nanti ijab kabul, setelah ijab kumpul. Wah lagi seminggu muka-muka, alamat wih. Itu alamat. Tapi kalau misalkan lo nikah, enggak. Terus anak kau ngendi itu? Lu ada itu walang sungsang itu katanya itu. Jadi itu kan begitu katanya. Saya baca sampai di literatur katanya itu ono bayi cementel yang wit gitu loh. Lah apa ya mungkin kayak gitu? Kan sesuatu yang tidak mungkin. Sulit. Urusan dunia pun juga begitu. Wala bainal umuril muta'adiyah wal qasirah. Baik perkara yang berkaitan dengan melampaui kepada orang lain ataupun yang ringkas. Wahada minal hikmah. Ini termasuk hikmah. Wis sing jalur lah.
Kalau bahasa yang mudah itu sing jalur, Mas, sing jalur. Nanti akan sampai. Apapun yang dia tempuh kalau lewat jalur, nanti akan sampai. Tapi kalau tidak lewat jalur, ya sudah sulit lah. Sulit, berat, nggak akan sampai. Kadang nanti tertutup pintunya, wis direwangi itu, rekoso-rekoso, bareng wis cedak, walah, ditutup pintunya, nanti nggak akan bisa mendapatkan hasil. Dua penerapan yang baru kita baca, insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada penerapan yang ketiga. Wallahu ta'ala alam. Demikian, sebelum ditutup, ada yang tanyakan? Kalau pernikahan zaman dulu itu biasanya kan ada yang dilamar dulu, nanti nikah siri, terus setelah itu ijab lagi sama KUA, itu gimana? Padahal kadang kan ada yang setelah nikah siri itu ada yang udah hamil, itu dulu. Yeah. Sekarang mungkin tidak ada. Yeah. Ada juga sekarang. Ya jadi termasuk model-model orang yang punya pemahaman takfiri, mengkafirkan pemerintah. Itu kadang seperti itu, menempuh. Lalu di sekitar sini ada yang punya pemahaman seperti itu. Jadi kalau nikah, nanti istilahnya dijabne sik siri se. Nanti setelah itu sepena ngurus surat goncengan andindi wis soleh. Ya, banyak itu yang punya pemahaman seperti itu. Apalagi kalau punya pemahaman di luar kelompoknya itu kafir. Di luar kelompoknya kafir. Ada kelompok tertentu, ada istilah nikah jero, nikah jobo. Nikah jero itu ya harus dengan golongannya. Golongannya. Kadang bapak itu kaget kok. Lah, wis runtang-runtung ngono. Ampun ijab. Oh, kapan sing ijab ki sapa? Padahal wali itu orang tuanya perempuan. Seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alam, saya termasuk tidak setuju dengan nikah yang seperti itu. Tidak setuju. Berulang kali itu. Berulang kali ada orang datang. Sampai bahkan ada orang yang, walaupun nanti dirinci, kata-kata nikah siri itu sebenarnya istilah yang keliru. Karena nikah itu bukan disirikan, tapi diiklankan. Dari istilah keliru. Dari penerapan, itu terbagi menjadi dua. Kalau penerapan nikah siri itu dirahasiakan, aja ngomong-ngomong loh. Ya, pokoknya kamu dengan ini tak nikahke, nanti daripada maksiat zina. Ini ngomong-ngomong, itu nggak sah. Itu tidak sah. Apa ada? Kalau di contoh-contoh itu banyak nanti diterapkan pada anak-anak yang masih kuliah. Kuliah urung rampung, ya daripada nanti zina wis nikah siri ini ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong nanti sudah wis karena pacaran wis macam-macam nanti yang jenenge tas saiki. Ya, kalau orang zaman dulu itu mungkin dicedak nih, dinyor-nyor kayak itu wedi. Ya, makanya kalau orang Jawa itu istilah ngenger. Jadi nikah itu nanti ngenger sik gitu loh. Oh, zaman biyen, zaman saiki wis. Iya. Itu melebihi kucing wae gereh. Jamaah hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kalau maksud nikah siri itu nikah tidak ngurus surat. Nikah tidak ngurus surat. Karena ada orang nikah tidak ngurus surat. Misalnya cuman ijab kabul, sing ijabnya juga walinya, ada mahar, ada wali mahan, tapi nggak ngurus surat. Itu secara fikih sah. Walaupun ikatan pernikahannya lemah. Makanya sebagian ulama sampai mengatakan, seingat kami Saimin itu kebiasaan orang fasik. Orang fasik itu kalau di mana itu ada sing elek-elek wong Arab katanya. Jadi tapi alhamdulillah bukan Ahlussunnah. Itu di daerah Jawa Barat atau mana itu. Jadi ada kampung nanti pas mereka liburan musim panas itu moro ning kono. Nikah gitu. Sehingga nikah cuma nanti selama musim panas, setelah itu nanti sudah selesai. Nikahnya tidak resmi dengan surat pemerintah. Sekali lagi, kalau nikah siri itu dimaksudkan nikah tidak ngurus surat, selama ijab kabul, yang ijabkan walinya, ada mahar, kemudian ada wali mahan, sah. Tapi sekali lagi ikatannya lemah. Ikatannya lemah. Kenapa ikatannya lemah? Lo nanti kalau pisah gampang itu. Iya, saya tak cerai. Coba kalau pakai surat kan ada proses mediasi. Nanti kalau pisah, ikatannya wanita lemah. Masalah warisan, ngedumi piye?
Oh, gono gini. Sebenarnya nggak ada gono gini itu ya. Jadi pasangan memiliki hak waris dari pasangan yang meninggal. Lah bukti ini di kowe bojone iki. Nggak ada bukti no. Jangan-jangan kamu itu cuma simpanan. Nanti lemah. Termasuk padanya anak. Nanti anaknya itu kalau misalkan bikin surat atas namanya siapa? Nanti ada kebohongan-kebohongan. Walaupun secara fikih sah. Saya pernah ngobrol sama seseorang, itu dia nikah yang kedua. Tapi karena ngurusnya angel itu akhirnya nikahnya seperti itu. Lalu saya tanya, nanti kalau surat-suratnya anak bagaimana? Diikutkan ibu tua. Kan ibu tua. Ya, oh berarti kebohongan dong dudu anake kok. Oh nanti muncul banyak sekali kerusakan. Nanti haknya wanita juga lemah. Makanya saya nggak suka karena walaupun secara fikih sah. Tapi ada kondisi tertentu kadang mergo bondo. Ada seorang perempuan, bojone pegawai negeri, dapat pensiunan. Kan kalau sudah pensiunan, wanita ini kalau nikah lagi, katanya sudah nggak dapat pensiunan. Nggak tahu bener apa salah itu. Tapi katanya seperti itu. Lah akhirnya apa? Kalau nikah, ngurus surat. Jadi statusnya itu masih rondo, tapi dia punya suami. Lah kalau nikahnya siri itu dalam artian dengan wali, kemudian juga ijab qabul, ada walimahan, ya sah. Teman sekali lagi haknya lemah. Ya, ini hati-hati. Jadi walau ta'ala alam, ya itu seperti itu zaman dulu. Dan nanti kerusakannya pernah ada kasus itu mesake. Seorang laki-laki, saya termasuk suruh minta ngisi walimahan nih. Jadi pas walimahan itu, anak perempuannya itu diwali dia nggak boleh. Kenapa tidak diperbolehkan? Dulu modelnya kayak gitu. Jadi sama wong tuane nikah siri dulu. Setelah nikah siri dulu, jenenge wong ya. Wonge lanang karo wedok tegangan tinggi dilumpukke. Sing lanang ngomong wis sah, sok bene to Mas. Ora apa-apa wis halal katanya. Lah wis nikah siri. Akhirnya setelah kumpul hamil. Hitungan kelahiran dengan hitungan di catatan sipil, menurut catatan sipil ini hamil di luar nikah. Kalau nggak salah, catatan sipil itu menentukan kalau anak lahir 6 bulan itu berarti hamil di luar nikah. Akhirnya apa? Anak ini bukan anak resmi. Walaupun mungkin biologisnya dari ini tapi nggak resmi. Akhirnya begitu mau nikah, bapaknya mengijabkan, kamu nggak boleh menjadi wali. Walinya wali hakim. Sampai Pak itu rasanya piye gitu. Namanya dia anak nikah ini kan bangga ya. Senang, tapi sampai nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu tadi, anakmu ini tanggal lahir dengan catatan kamu nikah itu nggak mungkin. Kalau yang saya tahu itu pertimbangannya 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan kelahiran atau kurang dari 6 bulan, berarti anak itu lahir di luar nikah. Padahal tadi sudah ijab qabul. Ya dengan istilah tadi, nikah dengan siri. Ini kasus. Kasus yang lain saya pernah juga. Ada seorang menikah, tapi janda dengan duda. Waktu itu, ngurus suratnya rada angel, ruwet. Ya, ini wis selak rabetah gitu. Akhirnya ngundang termasuk kepala KUA. Jadi kepala KUA-nya diundang, terus tokoh-tokoh sekitar itu diundang, kemudian yang nikahkan walinya di situ ya walimahan, walaupun sekedarnya. Ada mahar juga. Nah, setelah itu baru nanti kalau suratnya sudah jadi diurus. Saya termasuk dijak. Pas acara walimahnya saya dijak, pas acara ngurus surat yang kedua. Jadi yang pertama kan cuman walimahan ijab qabul di kalangan itu tadi. Yang kedua saya juga dijak ketika ngurus surat ke KUA. Padahal dulu kepala KUA-nya menjadi saksi proses ijab qabulnya. KUA tidak mau menulis kecuali diijab qabul ulang. Lah pertanyaannya, kalau diijab qabul ulang, ijab qabul yang dulu sah apa enggak? Oh, enggak sah. Ya, kalau enggak sah, kenapa sudah kumpul bareng? Kenapa sudah mandi bersama? Tapi kalau dikatakan sah, kenapa diulangi? Kan kalau ijab qabul diulangi itu berarti sudah ditalak,
Kemudian setelah ditalak, waktunya untuk rujuk belum rujuk, habis masa iddahnya, jab kabul baru. Itu kerusakannya. Makanya nanti kalau kita nikah misalnya ditawari seperti itu, kecuali dalam kondisi yang memang tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak itu lain lagi. Itu darurat. Yang tadi saya kasih cerita ada seorang itu, ya jawaban terakhir, hajatuna ilaiha masah. Kebutuhan kami mendesak sekali. Jadi dia itu pokoknya harus nikah katanya. Harus kami ngurus suratnya, wangel itu akhirnya ya wes. Modelnya seperti itu tadi. Ya, tapi secara fikih sah kalau yang poin kedua, ingat poin kedua. Tapi kalau dirahasiakan itu nggak sah. Wallahu ta'ala alam. Kalau pernikahan yang kedua itu katanya apa tidak menentukan wali tidak apa? Maksudnya janda. Nah itu yang keliru itu. Di masyarakat kita seperti itu pemahamannya. Ya, itu ada hadis memang berkaitan tentang apa ya? Saya lupa tekstualnya. Intinya mereka itu bisa menentukan dirinya sendiri. Itu menentukan dirinya sendiri itu iya dan tidak. Iya dan tidak, bukan menentukan dirinya sendiri. Coba Umar, itu kan anaknya yang istri Nabi, itu kan menjanda. Itu ditawarkan ketika itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar meneng wae. Kepada Utsman, saya saat ini belum pengen nikah. Ya, saya saat ini belum nikah. Umar itu waktu itu dongkol sama Abu Bakar. Jawab ora, tari rabi meneng wae gitu. Ya. Ya, setelah itu akhirnya dilamar oleh Rasulullah SAW. Berarti kan jamaah hormati walinya tetap punya hak. Tapi pilihan menentukan iya dan tidak kalau janda sudah berpengalaman. Makanya kalau anak gadis itu diamnya itu iya. Nduk, cah lanang sing rene ndek ingi kae, kuwi arep ngemek kowe. Ya, sing endi, Pak? Sing tua apa sing nom? Sing tua kae pake gitu loh. Jangan keliru, anaknya kae loh, ya. Kalau gelem apa ora? Itu meneng, mesem itu iya. Iya, tapi kalau misalnya bar kuwi anu rabenon dhewe, Pak. Lho ki piye to? Lanang kok kon rabeni pake? Ya, itu berarti alamat tidak mau. Tapi nanti kalau anak gadis, ada kalanya belum punya pengalaman. Artinya tipe suami yang baik itu kayak apa? Kalau orang tua punya pertimbangan ini apik, berarti diluluhke. Nduk, insyaallah bocah iki apik. Tanggung jawab. Ya, misalkan seperti itu diluluhke. Tapi kalau seorang janda kan pengalaman. Pengalaman berumah tangga. Makanya kalau nikah gadis dengan janda asalnya dengan gadis. Karena gadis itu luwih nrimo. Urung ngerti duit. Ini. Tapi kalau sudah janda, saya banyak kok rumah tangga dengan janda, tapi jandanya itu dulu memiliki suami yang suaminya itu lebih mapan, ya, macam-macam. Kan janda itu ada tinggal mati, ada janda itu dicerai sama suami, ada menjanda karena dia khulu. Khulu itu menuntut dilepaskan ikatan. Ya, janda mati itu. Janda mati. Suami yang keduanya itu secara ekonomi Senin Kemis. Senin mangan, Kemis ramangan. Mergo ora duwe itu loh. Rumah tangganya masalah itu. Rumah tangganya masalah. Tapi kalau dengan gadis nanti biasa. Cintanya lebih tulus misalkan. Tapi kalau janda sudah pengalaman, makanya nanti ketika ditari itu dia sudah bisa punya pertimbangan. Ini sama ini saya ke maju yang ini. Kan sudah pengalaman berumah tangga. Allah Ta'ala alam. Jadi tetap dengan wali. Nah, ini hati-hati. Saya pernah cerita juga, saya itu ditelepon dari janda. Bukan kon rabeni, bukan. Jadi nelponnya itu, Ustadz, saya minta tolong dinikahkan. Ustadz kaget, loh, kok kon nikahkan itu sopo? Iya. Dia cerita, ada laki-laki yang pengen menikahi dia, tapi nggak direstui sama keluarga. Pengen dinikahkan. Ya seperti itu kan ada istilah-istilah nanti nikah siri, kawin lari. Ya, kayak di jalan ada spanduk. Dulu itu di tulisannya itu menerima jasa nikah siri. Tapi sekarang ganti. Menerima jasa nikah apa gitu loh, ora siri. Ya seperti itu
terkena pemikiran Khawarij. Jadi kalau orang tuanya kafir, ya seperti itu, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Saya pernah nemui ada orang malah metu itu jauh itu mulai wis gua anak. Ya wis gua anak. Sini kan sapa? Saya nikah siri di sana. Apakah dapat surat nikah? Surat nikah ya palsu. Wallahu taala alam. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.